Dikabulkan hajat-hajat kita, diberikan kemuliaan, keselamatan di dunia wal akhirat dalam sehat walafiat. Dikabulkan hajat-hajat kita, dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal wasiat iman wal barakah. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan di mana memperingati Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana diturunkan dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Isra, di mana menjelaskan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk menghadap pada Tuhan segala alam, Tuhan kita semesta yang menciptakan kita semua, Tuhan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti acara dimulai malam. Nanti malam. Undangan hari apa undangan? Undangan ceramah? Besok malam. Oh besok ya. Oh jadi malam ini, nanti malam acara Isra dan Mi'raj di Masjid Al-Asyadul Iman. Semuanya wajib hadir, di absen seperti biasa mahasiswa, ustaz semuanya wajib mesti hadir. Karena surat Al-Isra itu diturunkan dalam surat Al-Qur'an Karim karena mewajibkan, sebagaimana seorang muslim memperingati atau mengingat bagaimana kejadian yang sangat luar biasa itu. Sudah pernah naik pesawat? Belum. Nah seperti itu kalau kita manusia naik pesawat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan nabinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan kendaraan yang bisa dibilang itu cuman ada ciptaan di dalam surga. Di surga itu semuanya ada. Ada satu pohon yang membikin alam ataupun peralatan-peralatan yang ada di dunia. Jadi pohon itu akan ketiup angin, dan apapun keinginan kita yang ada di dunia, pohon itu akan menjatuhkan, berbuah dan memberi keinginan yang apa yang kita inginkan di surga itu. Namanya pohon dunia itu. Jadi jangankan yang di dunia, di akhirat pun akan diberikan. Yang penting masuk surga dulu. Ya, yang penting masuk surga dulu. Gak usah banyak nanya. Contoh, nanti kalau nikah istrinya dua, yang mana yang dipilih? Atau suaminya meninggal, istrinya kawin lagi, ya kan? Nanti di akhirat mana suami yang benar? Ayo, ada nggak di sini yang itu? Monogami namanya tuh. Jadi istrinya punya suaminya meninggal, nikah lagi. Nah itu monogami namanya. Kalau poligami, suami istrinya banyak. Nah kalau monogami, suaminya meninggal, istrinya kawin lagi. Nah ntar di surga yang mana suaminya? Apa dua-duanya? Apa dua-duanya apa gimana? Kan nggak boleh dua-duanya. Nah sebab itu makanya penting belajar. Yang penting masuk surga dulu. Yang penting masuk surga dulu. Nanti di surga itu suruh pilih mau yang itu yang lama atau yang baru. Nah, makanya berat. Makanya menikah itu suruh almarhum Habib Segaf cukup satu. Cukup satu karena berat. Contoh, bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa berangkat ke kemana itu? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha apa itu namanya? Sidratul Muntaha. Apa itu tempat? Nah di situ ada namanya Aras. Jadi alam semesta ini hanya seperti pecahan debu saja. Bumi ini kecil. Gitu. Bumi ini kecil, manusia itu kecil. Karena banyak manusia atau alam-alam yang besar di luar sana. Contoh, Nabi Adam itu tingginya bisa sampai berapa meter? Setinggi mungkin kira-kira 24 meter. Ya, 24 meter. Dinosaurus paling tinggi berapa? Ada yang 14 meter. Jadi dinosaurus itu hanya sebesar kakinya Nabi Adam. Jadi manusia semakin jauh semakin kecil karena kurangnya gizi di alam bumi. Karena waktu terciptanya bumi, gizi itu masih tercukupi, air minumnya masih bagus, natural alamnya, oksigennya masih bagus, pohon-pohonnya masih bagus, jadi nutrisinya tercukupi, jadi besar-besar orangnya di zaman itu. Mulai di sini banyak bangunan, gedung-gedungan, ya banyak pabrik,
polusi di mana-mana, makanan juga sudah kimia, semua barang-barang kimia disuntik, ayam disuntik biar gemuk ya. Nah, itulah yang menjadi manusia berkurang secara normal. Makanya banyak manusia muncul yang aneh-aneh. Ada yang penyakit yang aneh-aneh itu karena pengaruh daripada zaman. Zaman dulu nggak ada kan seperti itu. Jarang kan seperti itu penyakit yang muncul aneh-aneh. Nah, karena manusia sendiri yang merusak. Dalam Al-Quran dijelaskan manusia itu sama. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Akan muncul kerusakan dalam bumi ini. Dhahara fasad fil barri wal bahri, di lautan dan di daratan, bima kasabat aydin nas, dengan akibat perilaku manusia. Jadi semua alam, semua makhluk itu tidak ada yang suka sama manusia. Jin tidak suka manusia, apalagi iblis setan nggak suka sama manusia. Malaikat pun tidak suka sama manusia, kalau kalian tahu. Malaikat itu tidak ada yang suka sama manusia. Sebab itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat umatnya ada yang masuk neraka, diseret sama malaikat 2 orang. Di situ Nabi Adam memberitahu, wahai Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada umat kamu diseret sama malaikat. Lalu Nabi Muhammad panggil malaikat, wahai malaikat, tunggu dulu, jangan disiksa itu. Itu kasihan umat manusia, jangan disiksa, jangan dimasukkan ke dalam neraka dia. Kasih dia kalau bahasa kita remisi, kasih keringanan. Oh, tidak boleh, tidak bisa. Ini sudah perintah dari Allah. Yang boleh menyuruh kami hanya Allah, kata malaikat itu. Ini manusia-manusia ini memang tempatnya manusia di neraka, kata malaikat seperti itu. Lalu ada suara, wahai malaikat, dengarkan itu Muhammad Rasulullah, dengarkan mereka itu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jangan disiksa umat Nabi Muhammad itu, kasih keluar dari neraka. Allah yang memberitahukan malaikat bahwasannya suruh menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sebab itu kita di hari Jumat ini memperbanyak selawat kepada Nabi SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena tidak ada urusan yang bisa menolong kita kecuali lewat Nabi SAW, Nabi Muhammad. Karena Allah cuma mau dengar kata Nabi Muhammad, gak mau dengar kata kita. Siapa kita? Pahala sebanyak apa kau? Bangun masjid sebanyak apa kau? Sedekah sebanyak apa kamu? Ibadah berapa kali yang batal? Berapa kali yang kodok? Berapa kali yang kamu lupa sholat? Berapa kali yang kena najis celana kamu yang kamu gunakan untuk sholat yang kamu tidak tahu? Berapa kali yang kamu hayalan sholat yang tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Apa bisa dengan amal sebanyak itu, sedikit itu? Nggak bisa. Allah cuma mau dengar kata Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bilang, ya Allah tolong ampuni si fulan, kasihan si fulan suka berselawat kepada saya, memberikan salam dan selawat kepada saya. Selawat apa itu salam? Memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah berikan salam saya atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita kan kalau diberi salam senang, misalnya ada salam dari Pak Jokowi, senang kita. Ya kan, apalagi diberikan salam kepada Nabi SAW. Iya. Sebab itu jangan kita ini pelit. Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang tidak mau membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang paling pelit. Ya, jadi di surga itu ada yang namanya buruk-buruk. Itu seperti ya kita tidak bisa membandingkan. Mungkin kalau kita sudah di surga baru bisa melihat itu. Dia seperti manusia juga. Ya, dia seperti manusia, dia punya akal, dia bisa berbicara juga. Nah, tapi dia makhluk ciptaan Allah. Dia mungkin kalau di sini kan ada yang namanya hewan, ada yang pohon-pohonan, ada yang manusia. Nah, mungkin dia jenis apa itu? Malaikat atau pokoknya jenis makhluk hidup lah. Namanya buruk. Di situ macam-macam namanya. Nah, si buruk ini adalah binatang satu-satunya atau makhluk satu-satu yang nangis di surga. Semua nggak ada yang nangis di surga, semua bahagia di surga. Semuanya senang di surga, nggak ada yang nangis kecuali si buruk ini. Si buruk ini nangis karena ada pengumuman dari malaikat bahwasannya siapa yang mau
angkat Nabi SAW dari dunia menuju ke hadapan Allah. Siapa yang mau gitu mengangkut Nabi ini, yang mau memberangkatkan Nabi ini Nabi Muhammad yang mau berangkat menghadap kepada Allah. Siapa yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling berkilau, yang paling indah bentuknya, modelnya. Mungkin kalau kita dilihat sini ada mobil Ferrari, ada mobil keren-keren modelnya, tapi banyak situ yang keren-keren. Kecuali si Buruk ini nangis karena dia modelnya paling jelek. Bahasa kitanya borokan, kurus, kecil, dekil, nggak mungkin kepilih. Sedangkan yang lain gagah-gagah, keren-keren, ganteng-ganteng, mantep-mantep. Si Buruk inilah yang paling menangis di surga. Nangis di surga karena ingin sekali supaya bisa membawa Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nangis sepanjang hari sampai kering air matanya, sampai berbentuk sedih tetesan air mata di wajahnya, di pipinya. Yang lain semua senang-senang, pasti aku yang kepilih, paling keren, paling bersih, paling putih, paling suci, paling beken. Kecuali si Buruk ini, karena si Buruk ini selalu membaca selawat. Nah, itu pentingnya selawat. Selalu membaca selawat kepada Nabi SAW. Nabi sendiri yang meminta, ya Allah, saya mau diantarkan sama binatang yang namanya Buruk ini, makhluk yang namanya Buruk itu yang di dalam surga itu. Dilihat sama malaikat, aduh paling jelek ini daripada yang lain kendaraannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat kasih si Buruk, supaya Buruk yang mengangkat Nabi SAW. Yang lain semua bahagia kecuali dia sendiri yang sungguh-sungguh di dalam berdoanya, di dalam sungguh-sungguh berselawatnya kepada Nabi SAW. Lalu Allah kabulkan badannya menjadi bagus, Buruk, lebih bagus daripada makhluk-makhluk yang ada di situ. Menjadi indah, gagah, perkasa si Buruk itu. Turunlah ke bumi menjemput Nabi SAW. Kalau kita dapat undangan mobil datang jemput kita, mobilnya bagus, senang nggak? Undangan ceramah atau undangan kawinan, senang nggak? Nah, kalau diundang Jokowi, mobilnya bagus, keren, semua segala macam, senang nggak? Bayangin yang undang Allah. Bagaimana nggak mulia Nabi Muhammad SAW? Berangkat kepada lewat daripada makhluk ciptaan Allah yang bernama Buruk itu. Kalau kita ke Palestina, insya Allah nanti kita bisa lihat di situ ada ikatan, tempat tali ikatnya, supaya Buruk itu tidak lincah kemana-kemana gerakannya. Diikat sama Nabi SAW. Karena Buruk ini saking gembiranya, saking senangnya lincah dia, loncat sana loncat sini, saking bahagianya. Sampai batu yang berada di pijakan Buruk dan Nabi SAW itu ikut mau berangkat ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking senangnya alam semesta, di mana Isra dan Mi'raj itu saking bahagia dan mulianya hari itu. Sampai di surat Al-Qur'anul Karim dicatat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hari yang paling mulia. Bayangkan dalam surat Al-Qur'an 30 juz, surat Al-Isra. Makanya orang-orang yang tidak memperingati hari-hari besar orang Islam, sibuk memperingati hari-hari orang-orang non-Muslim, dia lupa memperbaiki hari-hari umat Islam, dia sibuk memperbaiki hari-hari orang non-Muslim, sibuk acara-acara non-Muslim. Valentine kemarin. Udah maksudnya. Ya macam-macam, ada yang pala entin, si palanya entin, ada Halloween, macam-macam lah. Ikut sibuk orang Islam meramaikan, lupa hari-hari Islam dirayakan, Isra Mi'raj nggak dirayakan, apalagi bulan, apalagi turunnya Al-Quran, nuzul Quran, hari-hari Islam, apalagi bulan Sya'ban, Syawal, bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan apalagi Idul Adha, Lebaran Haji, apalagi Maulid Nabi. Tadi yang berangkat ceramah pergi ke Masjid Sabrina siapa? Ustaz udah. Itu ngisi khutbah terus kalian sholat Jumat sana. Maaf ya Ustaz, saya disuruh di sini jadi nggak ke sana. Jadi ada masjid di sana, anak santri Al-Asyanul Iman jadi DKM-nya. Alhamdulillah masjidnya makmur, dipakai buat sholat Jumat.
Masjid itu bisa mulia atau musola bisa mulia kalau dipakai buat sholat Jumat. Selama tidak dipakai buat sholat Jumat, tidak bisa mengangkat derajat. Tidak bisa mengangkat derajat. Karena Jumat itulah hari yang paling berbahagia. Karena semua hari setiap sholat bisa diperbaiki, bisa diperbagus. Setiap hari sholat duhur jamak bisa dijamak, bisa dikodok. Tapi kalau Jumat bisa nggak dijamak dikodok? Makanya itu masjid harus dihidupkan atau musola dihidupkan dengan apa? Dengan Jumat, seperti itu, ya. Nah, kemarin tadi ini acaranya alhamdulillah diwakili sama Ustadz. Alhamdulillah Ustadz ini bisa pergi dakwah ceramah. Alhamdulillah. Besok ada undangan lagi ceramah, isi. Insya Allah nanti ada mobil jemputan datang, nggak apa-apa. Ya. Ustadz anak-anak santri kalau ada acara, Bib mau izin misalnya, ada ceramah, dakwah, nggak apa-apa, yang penting ceramah ngisi. Jangan ikut acara tapi nggak mau ngisi ceramah, apalagi acara kawinan, sebaiknya dihindarkan. Karena kita belum menikah, berbahaya. Karena undangan pernikahan itu paling banyak syaitonnya. Undangan pernikahan. Karena apa? Kita yang belum menikah nanti jadi bahaya. Jadi aneh-aneh pikiran kita. Sedangkan kita belum waktunya, belum cukup umurnya. Sebab itu kalau ada undangan pernikahan, Abah selalu almarhum Hafiz Segaf melarang. Nggak boleh datang, jangan. Nanti kamu ada waktunya kalau sudah menikah. Kamu mengawini orang, menikahi orang, itu mesti sudah menikah. Baca khutbah nikah, kamu sudah mesti menikah. Ikut menjadi saksi pernikahan, mesti sudah menikah. Jadi kalau acara-acara pernikahan, kalau belum balil, belum menikah, sebaiknya jangan. Kecuali acara tahlilan, orang meninggal, itu wajib itu. Karena tidak ada nasihat yang lebih mulia daripada kematian. Nasihat yang lebih mulia daripada kematian. Makanya itu kalau ada acara tahlilan orang mati, orang meninggal, itu wajib datang itu. Karena itu untuk memperingati kita yang masih ada di atas tanah. Gitu. Waktu-waktu kita bisa di bawah tanah, tidak bisa bernapas, gelap, sepi, sunyi. Nggak ada kawan, nggak ada teman, dimakan cacing, tinggal pulang, bau busuk, bau wangke, rambut rontok, gigi rontok, hidung rontok, semua rontok, kulit habis. Selama 1 bulan sudah hilang, jadi debu, jadi tanah. Sisa tulang, pinggul, tulang sulbi itu apa? Lutut, itu yang bertahan, tulang punggung, tulang ekor, itu yang kuat-kuat tuh. Sama batang otak tuh, leher. Itulah makanya ya, nanti malam insya Allah dihadiri Habib Hasan, Habib Abdul Qadir, Ustadz, insya Allah para Ustadz isi juga ceramah supaya mengingatkan dan memberi pelajaran apa sih pentingnya isodat miwas itu. Salah satunya sholat 5 waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tanpa Nabi kita tidak tahu sholat. Tanpa Nabi kita tidak tahu Allah, tanpa Nabi kita tidak tahu Al-Quran. Sebab itu bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Nabi Musa tadi yang disampaikan Ustaz AA, Nabi Musa menangis karena umatnya banyak masuk neraka ketimbang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kepeduliannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, makasih banyak Ustaz Jami kemarin diomelin, bukan diomelin. Sebenarnya Ustaz Jami, sebenarnya siapa para ustaz, para santri, bukan diomelin. Karena ketika kita mau menaiki makam magom yang sangat tinggi, kita harus kuat mental, fisik, dan muka tembok. Karena Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang sangat kuat. Wali-wali Allah itu hatinya sangat gentar, tidak gampang rubuh, dia tegar hatinya, kuat, gak gampang sedih. Karena mereka selalu dibikin senang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surga, dengan ingatan-ingatan yang baik, ingatan yang bagus, yang senang, yang ceria. Jadi makanya inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena wali-wali Allah itu tidak ada sedih, cemas, susah di hatinya. Mereka selalu dalam kebahagiaan, susah senang. Meninggal anaknya nangis saja enggak, sedih juga enggak, tegar dia, malah alhamdulillah wali Allah itu. Kenapa? Menjadi penolong, menjadi penyelamat nanti di akhirat. Ini selalu bersangka baik. Contohnya Abah almarhum Habib Segaf dihajar sama gurunya pakai botol kaca kepalanya.
Kadang kalau kita lihat kepalanya Abah ada bekas di jidatnya. Tapi Abah selalu almarhum Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abdul Rahman Salim nggak marah sama gurunya. Coba kalau kita dihajar pakai botol kaca, kepala kita sampai bocor, kesel nggak kita? Kesel pasti, marah kan pasti, marah pasti. Tapi Habib Segaf enggak begitu. Ya Allah, dia guru saya. Mungkin saya ini ngantuk, banyak dosa saya ini. Mungkin saya suka sama orang, mukul orang atau marah sama orang, mungkin di sini. Jadi pikirannya baik. Gitu. Nah mungkin saya dipukulin supaya pintar, nanti jadi orang pintar, jadi orang cerdas. Dia selalu berpikiran positif. Gitu. Tapi orang zaman sekarang beda, kalau diomelin, nah itu makanya membedakan wali Allah sama orang biasa itu hatinya. Kalau orang biasa itu gampang tersinggung, gampang marah, gampang cemberut, gampang perasaan. Tapi kalau orang-orang soleh itu tenang aja, dunia ini tidak apa-apa, mungkin di hari ini belum dapat rezeki, insya Allah di lain waktu masih ada rezeki, Allah punya rezeki banyak. Gitu, pasti pikirannya baik. Orang kafir aja dikasih uang banyak, dikasih rezeki banyak, masa kita orang Islam nggak dikasih uang banyak, nggak dikasih rezeki banyak? Gitu. Tapi karena kita itu pemalas ya, lebih senang di rumah duduk-duduk, masih muda, otaknya nggak dipakai buat hafalan. Iya, tidak peduli kitanya tuh masa bodoh. Entah juga hidup jadinya bagaimana. Nah itu yang hidup jadinya bagaimana, mikirnya ya terserah gua lah, nanti mau jadi apa gua. Nah itu akhirnya Allah juga melihat kita tidak ada keseriusan di dalam hidup. Dia hidupnya cuma main-main, ya sampai mati akhirnya main gitar terus. Yang gembel-gembel tuh pernah lihat nggak, gembel-gembel pinggir jalan atau yang ngemis-ngemis, sudah tua-tua masih minta-minta duit. Kenapa itu? Karena di waktu mudanya buat happy. Coba tanya, duduklah sebelah dia yang gembel itu, yang ngemis-ngemis itu, yang sudah tua-tua. Pak kok minta-minta sih? Nggak usah kerja. Padahal masih muda, ada yang masih muda, masih sehat badannya. Ya tapi malas, dia nggak mau bekerja, nggak mau berusaha. Ya nggak usah kerja, nggak ada kerjaan. Ya begini aja lah, hidup lah. Udah alhamdulillah ada yang ngasih. Ya. Gitu. Jadi hidupnya tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau berusaha. Akhirnya apa? Menyesal di kemudian hari, di tua, waktu tuanya anak-anaknya nggak ada yang ngurus, waktu mudanya nggak mau ngurus anaknya, nggak sayang sama istrinya. Iya, semaunya keluar keluyuran, nggak pulang. Nah, itu akhirnya sudah tua, kok anak-anaknya kemana semua, kok nggak ada yang bantu. Ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi apa namanya itu, yang untuk pengkolan itu, Pak Oga itu namanya, Mr. Gopek ya, tukang parkir, udah umur 60, kemana anaknya? Kok bukan anaknya yang cari uang buat bapak ibunya, malah bapaknya sudah tua segitu. Nah itu karena apa? Karena tidak peduli waktu masih mudanya. Nggak apa-apa, inilah hidup gue ini is my life gitu loh, gue ini hidup gue ini. Nah itu akhirnya ketika menderita, menyesal, pasti akan menyesal. Ketika menderita pasti akan menyesal. Sebab itu kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dipakai ilmunya masa mudanya dipakai untuk silaturahmi, dipakai untuk menghafal Al-Quran atau baca kitab atau baca buku, ya, yang disia-siakan gitu. Uang itu banyak kok, uang nggak akan susah cari uang itu. Rizki itu ada, semua sudah ada, sudah diatur sama Allah. Dari kita masih dalam dalam perut kandungan ibu kita udah disiapkan itu rizkinya sama Allah. Ini uangnya sekian, nanti duitnya sekian, ini jodohnya, ini kehidupannya, begitu. Nah kecuali kita yang sungguh-sungguh, bisa naik duitnya, bisa nambah duitnya. Nah dengan apa? Salah satu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi Muhammad, silaturahminya, ketemu orang. Jangan waktu susah ketemu, susah senang ketemu, ya. Habib Qadir sambutan sedikit. Tadi kok nggak maulid tadi malam? Masih sakit dikit. Baru cabut. Ngajak. Habib Qadir bilang, bang kok nggak baca maulid bang, katanya di masjid udah lama. Bukannya saya nggak mau baca maulid, kalau semuanya bagi tugas lah, kalau semuanya saya ambil, tak kalian nggak kebagian loh. Ya kan? Bagi-bagi job lah. Saya juga bukan orang yang rakus lah. Kalau ada undangan ceramah juga saya bagi-bagi ke ustadz, ke ahlul bait juga.
Begitu pula kalau maulid ada Habib Reza, ada Habib Abdul Qadir. Kalau semuanya saya ambil gimana? Ya kan? Nanti kita yang keenakan, gaji kita double nanti. Jangan, harus bagi-bagi. Karena kehidupan itu adalah ketika kita bisa berbagi, pasti kita akan dibagi oleh orang. Ngerti nggak? Kita baik sama orang, pasti orang akan baik sama kita, akan ingat jasa kita. Kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir. Orang kafir itu tidak ada etikanya, itu nggak ada namanya itu apa ya? Tanda jasa itu, terima kasih. Jadi saya ada satu kawan ya, dia berteman sama orang non muslim, nggak usah diceritakan. Makanya dalam Al-Quran makanya disebutkan farsuna alam qabil kafirin, hati-hati ya, hati-hati sama orang-orang kafir, hati-hati. Ini saya cuma ingatkan aja, jelaskan aja, hati-hati. Jadi kawan saya ini sekarang masih hidup lah. Ustadz Mukti juga kemarin ketemu, waktu ada Tante Lisa tuh datang juga, kasihan, namanya Pak Bambang. Dia orang Islam tapi temannya itu orang kafir, orang non muslim. Teman dari kecil ini, bayangin. Kalau kalian mungkin teman sekarang masih baru SMP SD ya, dari kecil, dari SD ini. Nah sampai besar si Pak Bambang jadi notaris yang ngurus-ngurus surat tanah, kan mesti ke notaris, balik nama, ya bayar pajak segala macam. Nah temannya ini orang susah, miskin, orang kafir ini, karena dibantu di dalam segi perekonomian. Nah ini orang Islam ini beda dengan orang kafir. Makanya ada yang membedakan orang Islam sama orang kafir, ada. Itu makanya sampai Nabi SAW ditegur sama Allah, kamu nggak tahu sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka ada sifat kejamnya, ada sifat jahatnya. Si Pak Bambang nggak tahu karena jarang baca Al-Quran. Ya Allah, farsuna anan qabil kafirin, hati-hati ya Allah, tolong kami dijauhkan daripada siapa? Yaitu orang-orang kafir yang kejam itu. Sudah besar sukses, tanahnya semua dibalik nama, urusan pabrik semua dibikinin PT atas nama si kafir ini. Sudah besar, dapat bantuan dari pemerintah kira-kira 1 triliun bantuan, pabrik gula, kaya mendadak si kafir ini, kaya mendadak, bisnisnya, pabriknya tambah besar. Gula pasir tuh, kalau kita beli di warung tuh sekilo berapa, nah itu bisnis itu dia, gula itu kaya. Si Pak Bambang kena masalah, kasihan, nggak ada duit, minta bantuan lah ke temannya ini, tolonglah kalau ada sedikit supaya saya bisa bayar utang. Tahu nggak apa kata si kafir ini? Oh, gua nggak kenal lo, bayangin, gua nggak kenal lo ya, lo sih sama gue jarang ketemu, lo gue langsung lupa. Bayangin, dari teman dari kecil itu, pas datang ke situ, bang tolong nggak, dan sedikit aja bang uang, nanti saya ganti bang, katanya mungkin saya ganti seminggu atau sebulan. Oh nggak bisa ya, sama gue kapan lo, bayangin gitu. Pantesan dalam hati saya itu, pantesan Allah itu ciptakan neraka buat orang kafir. Benar. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu itu hatinya mereka, engkau tidak tahu sifat mereka, engkau tidak tahu itu bagaimana hidupnya mereka. Angkat sorban kamu yang kamu tutupi di mayatnya si kafir itu, karena engkau tutup sorban itu, mayat kafir tidak mau dipukul sama malaikat karena ada sorbannya kamu, karena malaikat itu takzim sama kamu wahai Rasulullah. Angkat sorban kamu biar malaikat bisa habisin itu orang-orang kafir itu yang sudah mati itu, disiksa di dalam kubur, seret masuk ke dalam neraka, diangkat sama Nabi sorbannya, baru malaikat bisa masukkan orang kafir itu ke dalam neraka. Wahai Nabi Muhammad, jangan kamu ikut campur, kamu nggak tahu orang kafir itu, dia bunuh banyak orang. Itu kan waktu ceritanya hadis Nabi itu waktu Riyadus Shalihin itu,
tentang orang-orang musyrik Mekah itu perang Badar. Kan masih ada keluarga-keluarga juga itu. Nah, salah satunya si Abdullah bin Salul itu yang kafir itu, suruh angkat wahai Rasulullah punya sorban biar malaikat bisa gebuk itu. Dia bunuh orang Islam banyak, lalu sama Nabi diangkat sorbannya, baru pukul. Waktu hidup kan dia pembesar, orang kaya, pejabat, istrinya banyak, uangnya banyak, hartanya banyak, nggak ada yang berani mukul, kalah dia, akhirnya mati di medan perang. Oke, itu saja ya, jadi orang yang baik, jadi orang yang mulia, banyak silaturahmi, banyak teman, banyak kawan. Jangan lupa Isra Mi'raj. Selesai Isra Mi'raj berarti nanti sudah persiapan ya, nisfu Sa'ban. Jangan pernah merasa bosan, jangan cepat bosan, harus banyak bersyukur, banyak berterima kasih, karena rasa syukur, rasa berterima kasih itulah yang membuat umur kita panjang, yang membuat hidup kita bahagia, yang membuat hidup kita selamat. Ya, itu saja. Banyak baca, banyak menghafal Al-Quran. Ya, jadi jangan lupa nanti malam. Itu saja. Ya, ustadz-ustadz juga ngajar karena Allah, karena lillahi ta'ala. Sama, saya juga gajinya sama ustadz-ustadz, sama Umi nggak dipandang anak Umi gajinya enggak. Tanyanya Ustadz sama, saya gaji sama Ustadz Mufti, sama Ustadz Mahbub segitu. UMR 3 juta ya Ustadz. Ya benar, habis terus segitu. Kecuali kalau ada anak lebih dikasih uang 100.000. Kalau anaknya 3 dapat 300.000 gitu. Kalau anaknya 7 700.000 nanti. Jadi banyak anak banyak rezeki. Itu enak hidup di pondok tuh barokah. Makanya kalian juga insya Allah nanti punya pesantren juga, amin. Jadi ulama juga, ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi DPR, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi pemimpin. Ya, mengangkat derajat. Saya harus angkat derajat keluarga saya, harus jadi orang sukses, orang mampu, orang mapan, biar bisa sedekah, biar bisa ngasih duit buat orang miskin, bisa ngasih duit buat bapak ibu, bisa ngasih duit buat adik-adik, buat kakak-kakak. Seneng. Kalau kita nggak punya duit, malu, ya, sedih, nggak bisa sedekah kita. Iya kan? Kita mulu yang sedekahin miskin, ya, ya karena kitanya nggak mau silaturahmi. Kalau ketemu teman itu, ya Allah banyak rezekinya. Contoh yang masjid itu, ada yang masjid yang jadi DKM di masjid itu, tadinya jualan es, miskin, miskin, sekarang udah jadi orang kaya tuh. Bayangin kalau di luar masjid kan setiap hari Jumat ada kotak amalnya tuh, ada kotak yang keliling tuh. Kalau sholat Jumat di luar kan gitu kan, ada kotak jadi-jadian namanya. Nanti lagi khutbah, kotaknya jalan, ada rodanya tuh, masukin duit. Wah kaya DKM-nya. Kecuali di Nurul Iman nggak ada kan. Karena di Nurul Iman kita kan lillahi ta'ala semua, talibul ilmi, menuntut ilmu karena Allah. Kita di sini karena Allah, kita ya datang ke sini karena Allah. Kecuali kalau hari Jumat orang-orang di luar sana itu kan karena penembusan dosa. Penembusan dosa, banyak dosa. Pergi bang sholat, bang ibadah. Kalau dulu-dulu mana mau sholat? Ya kan? Karena pendidikan SD, SMP, SMA tidak mengajarkan agama Islam. Kecuali kita nih, makanya belajar sungguh-sungguh ya, jadi orang yang baik, yang benar. Jangan tinggalkan sholat. Tadi disampaikan Ustaz AA juga. Ya sekarang kaya, tadi jual es. Namanya Ustaz siapa? Mipri. Ya? Mipri. Aneh ya. Namanya Mipri ya. Mesti ada nama Muhammadnya begitu, atau namanya Abdullah, atau Ali gitu, atau Abdurrahman. Karena orang Indonesia ini suka kasih nama anak tuh aneh-aneh. Ada yang emprit, apa emprit, empret lah, si Panjul, apaan si Panjul, Jul, mana Jul. Ada lagi siapa tuh, kalau apa nyamuk yang kecil itu namanya, nyamuk kecil apa namanya tuh, yang di air tuh,
Apa? Bukan bahasanya apa? Encuk ya. Macam-macam aja kasih nama orang tuh. Ada lagi yang namanya apa lagi? Aduh janganlah. Ada yang namanya sama nanti orang ngomel lagi. Pokoknya gitulah, mesti tambah-tambah nama Islamiknya. Karena nama itu adalah doa. Nanti ketika kita punya nama ada yang sama, namanya orang soleh. Nah orang soleh itu juga membantu kita. Ini seperti Ustaz Mukti Ibnu Mukti. Ada pengarang kita namanya Ibnu Mukti. Kenapa namanya Ustaz Mukti? Oh karena ikut nama Ibnu Mukti. Oh nanti saya punya pahala bagi sedikit buat Ustaz Mukti Muhyiddin. Gitu. Begitu pula nama Muhammad. Oh namanya Nabi Muhammad. Karena Muhyiddin sama Nabi Muhammad. Oh nanti dibantu sama Nabi. Abdurrahman bin Auf. Jangan kasih nama siapa tuh Abu Jahal. Abu Jahal yang manggil. Ke neraka, woi, tempatnya gua di sini, woi. Rapat ini. Jadi gitu ya kalau kasih nama yang baik-baik, yang bagus-bagus ya. Ini bingung saya itu ya Allah. Kenapa itu bisa begitu namanya anak-anaknya? Mungkin ya itulah. Mungkin hanya dia dan Tuhan yang tahu lah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sunnah ba'diyatan Jumat. Ma'hadil asriyah